mulai dari skema pajak penghasilan di Indonesia, intinya adalah kalian akan bertemu kembali masalah skema ini. Nah, skema ini adalah bicara bagaimana kalian mengakses, ya. Apa yang kalian pelajari pada praktikum perpajakan kedua, bicara bagaimana kalian mengetahui mekanisme. Mekanisme apa? Nah, dari mulai bagaimana kita membayar pajak, kemudian pajak tersebut dipotong atau kita mesti setor, ya. Kemudian setelah apa yang kita lakukan, laporan bulanan nanti akan tampak di laporan tahunan. Nah, apa yang kalian pelajari pada sesi ke-8 mengenai rekonsiliasi ini akan muncul di sini. Bagaimana kalian merekonsiliasi sampai kalian bisa menginput di SPT PPh Badan. Oke. Nah, di sini mekanismenya ingat ya, bahwa kita akan melihat dari sisi penghasilan. Penghasilan dibagi menjadi 3, yaitu yang objek PPh pasal 4 ayat 1, non objek, ya ini pasal 4 ayat 3, kemudian yang final pasal 4 ayat 2. Oke, jangan sampai miss. Ingat aja 4 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ya. Kemudian bicara penghasilan, kita akan melihat bahwa penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas itu terdiri dari apa aja. Kemudian penghasilan dari usaha dan kegiatan, kemudian penghasilan dari modal dan penghasilan lainnya. Ingat, kalau kita bicara badan, berarti penghasilannya dari apa? Aktivitas usaha. Nah, penghasilan dari kegiatan usahanya di sini, kalian lihat core bisnisnya apa. Kalau dia dagang, dia bisa memberikan selain dagang apa? Jasa. Atau penghasilan lainnya yang sifatnya non final. Atau penghasilan yang bisa disebut penghasilan final. Dan yang terakhir yang non objek. Oke, kalau ini bicara 4 ayat 1. Nah, 4 ayat 2-nya ya sudah diberikan dalam materi. Kemudian konsep beban jangan lupa, karena kalian akan bertemu kembali dengan yang namanya rekonsiliasi fiskal. Oke, biaya komersial akan dilakukan proses rekonsiliasi fiskal. Ketika kita merekonsiliasi, ingat ada 2 perbedaan. Pertama, non deductible expenses, dan yang kedua adalah timing different expenses. Ya, setelah itu baru kita akan melihat biaya fiskalnya seperti apa. Oke. Nah, konsep beban, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai pasal 6 Undang-Undang PPh. Kalau yang bisa dibebankan, maka kalian harus cek pasal 6 Undang-Undang PPh. Namun, ada biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, atau bisa dibilang non-deductible expenses, sesuai pasal 9 Undang-Undang PPh. Tolong kalian cek. Ya. Kemudian biaya-biaya yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 21, 22, 23, 26, dan 4 ayat 2, maupun yang bukan objek output. Ya, ingat output itu apa? Potong dan pungut. Oke. Kemudian kita melihat pengeluaran dan biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut PP nomor 94 tahun 2010. Artinya ada hal-hal yang digunakan untuk kepentingan pribadi, ya, atau kenikmatan, ya. Kemudian biaya kategori deductible dan non deductible lain berdasarkan peraturan pelaksanaan ketentuan undang-undang perpajakan. Oke. Nah, ini adalah bagian di mana kalian akan menghitung kembali, ya, berapa sih pajak yang harus dibayarkan. Ya, penghasilan, dikurang beban yang dapat dikurangkan, kemudian dapat penghasilan kena pajak. Dikalikan tarif pajak, maka pajak terutang selama setahun berapa, kemudian dikurangi dengan kredit pajak. Nah, kredit pajak sendiri yang sudah dipotong pihak lain itu berapa, pajak luar negeri dan angsuran pajaknya.
ya, mana yang menjadi angsuran pajak, mana yang menjadi pemotongan oleh pihak lain, itu sama dengan kredit pajak. Ya. Kemudian pajak kurang bayar atau lebih bayar ketika dikurangi berapa. Nah, konsep ini adalah konsep keseluruhan apa yang sudah kalian pelajari, baik rekonsiliasi, PBB, biaya materai, BPHTB maupun pajak daerah. Ya. Jadi nanti kalian lihat komponen penghasilan terdiri dari apa aja, komponen beban terdiri dari apa aja. Oke, ketika itu dipotong, maka lihat pemotongannya ada nggak bukti potong. Oke, kemudian ketika dibayarkan, lihat penghasilan tersebut ada nggak bukti pemotongannya jika itu sifatnya jasa. Jadi hakikat rekonsiliasi, tolong kalau bagi kalian yang belum paham, silakan ada interaksi ya. Jadi kalau materi ini sangat banyak ya, ada yang bagian kalian tidak pahami, tolong ditanyakan. Karena nanti ujiannya adalah bagaimana pemahaman kalian dari konsep dan nantinya dipraktekkan dalam kertas kerja. Oke. Nah, pelaksanaan pembukuan berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan menyimpang dari ketentuan perpajakan. Apa yang menyimpang? Kalian harus melihat perbedaan timbul terkait apa? Pengakuan, pendapatan, dan beban di laporan laba rugi. Nah, penyesuaian diperlukan agar laba yang diperhitungkan secara akuntansi dapat diperlakukan sebagai laba atau penghasilan kena pajak. Nah, dalam hal ini ya kita akan melihat bahwa apa sih yang membuat sesuatu perbedaan. Nah, teknik rekonsiliasi yang perlu kalian pahami adalah kita rekon itu gunanya buat apa? Untuk melakukan pembenaran atas setiap item pendapatan dan beban sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, metode ini nantinya memudahkan proses pengisian SPT. Nah, ingat, case kertas kerjanya pasti ada kaitannya dengan SPT. Ya, tolong pelajari SPT. Yang sudah kalian pelajari apa aja, cek ya. Nanti saya akan kasih kisi-kisi untuk UAS-nya. Oke, pembenaran dilakukan terhadap laba akuntansi dengan melakukan apa? Penambahan atau koreksi positif. Ingat, koreksi positif adalah koreksi yang menyebabkan apa? Beban pajak bertambah. Sedangkan kalau koreksi yang sifatnya negatif, berarti koreksi yang menyebabkan beban pajak berkurang. Apa yang menyebabkan beban pajak berkurang? Berarti dari segi nilai buku akuntansi, apakah dia lebih besar dari nilai buku fiskal? Nah, kalian harus pahami apa yang disebut koreksi positif, mana koreksi negatif. Ingat, koreksi positif adalah koreksi yang menyebabkan beban pajak bertambah. Sedangkan koreksi negatif adalah koreksi yang menyebabkan beban pajak berkurang. Nah, artinya berdasarkan penyesuaian di sini kalian harus cek mana yang menambah, mana yang berkurang. Oke? Nah, nilai buku akuntansi apabila lebih besar daripada nilai buku fiskal, itulah yang disebut koreksi positif. Oke, sebaliknya, jika nilai akuntansi lebih rendah daripada nilai buku fiskal, maka itu yang akan dilakukan yang namanya koreksi negatif. Artinya nilainya mana yang lebih tinggi. Nah, bukan hanya masalah nilai yang lebih tinggi, tapi kita lihat kaidahnya berdasarkan pasal 6, pasal 9, pasal 11, dan 11A. Jangan lupa. Ya, karena di dunia praktek, ya, teknik ini akan kalian lakukan sampai kapanpun. Mau dia bentuknya jasa, mau dia dagang, ya, kemudian apa? Industri, perbankan, ya, dan bidang usaha lainnya, bahkan syariah pun akan melakukan namanya koreksi fiskal. Ya, jelas ya. Nah, jadi di dunia praktek sendiri teknik rekonsiliasi ini
lebih banyak digunakan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan catatan atas laporan keuangan. Nah, koreksi atas pendapatan dan beban diklasifikasikan atas dua tadi, positif dan negatif. Nah, setelah kita cek teknik rekonsiliasinya, nanti lihat ada trade off nih antara akuntansi sama pajak. Nah, di sisi akuntansi bersifat menguntungkan sebab akan menarik minat potensial pemegang saham. Kemudian kalau di perusahaan terbuka ya atau TBK, mereka akan lihat labanya tinggi apa enggak. Kenapa? Keuntungan dari sisi perpajakan, jika labanya tinggi berarti beban pajaknya bertambah, ya toh? Sedangkan kalau labanya berkurang, mereka akan bayar pajaknya lebih kecil. Nah, inilah yang harus kalian cermati. Mana dari sisi akuntansi dan perpajakan, bagaimana kita menghitung. Oh, berarti tarifnya berapa? Oh, mana aja yang saya harus koreksi? Informasi apa yang saya perlukan? Ya, karena inilah basicnya. Nantinya ketika kalian sudah pahami ini, baru kita bicara. Kalau nanti kalian ketemu saya lagi di manajemen perpajakan, ya, bagaimana memanage pajak, bagaimana mengelola pajak sehingga risk manajemennya ini bisa komprehensif. Karena ujung dari laporan keuangan adalah bagaimana menghitung besarnya pajak dari mana? Laba. Oke? Nah, kemudian kita lanjut. Nah, inilah kerangkanya. Di perbedaan antara PSAK dengan undang-undang, kalian juga lihat akuntansi bicaranya apa, pajak bicaranya apa. Perbedaannya jadi dua, permanen dan temporal. Makanya kita akan melihat yang namanya DTA dan DTL. Ini PSAK-nya PSAK 46, pajak penghasilan. Nah, disebut PSAK 46 bahwa pajak tangguhan itu akan muncul. Disebutnya apa? Deferred tax asset atau deferred tax liability. Nah, pajak tangguhan di sini muncul karena apa? Ada beberapa hal. Contoh, kita bicara deferred tax liability. Itu adalah konsep pajak penghasilan yang akan terhutang di masa mendatang. Kenapa? Karena ada perbedaan temporal, ya, yang dapat dikurangkan. Kemudian DTA sendiri, deferred tax asset, adalah perbedaan apa? Perbedaan dari pajak penghasilan. Nah, akibat apa? Akibat perbedaan juga yang akan dipulihkan. Nah, bedanya kalau aktiva bisa dipulihkan ya di periode mendatang. Contohnya apa? Kita lihat ada yang namanya kerugian fiskal. Ya, rugi pajak itu adalah bagian dari DTA, deferred tax asset. Kemudian ada apa lagi? Penyisihan. Ya, kita lihat penyisihannya ini penurunannya apa aja. Ada nggak penyisihan yang menyebabkan penurunan? Contoh dari sisi apa? Persediaan. Penyisihan dari apa? Piutang. Ya. Dan ada lagi apa? Imbalan kerja. Nah, kemudian setelah kita lihat, oh, jadi ada perbedaan-perbedaan temporal yang bisa menyebabkan apa? Ini pajaknya dipulihkan di periode mendatang. Nah, itulah DTA. Ya. Nah, kalau kita bicara sifat, ingat, positif meningkatkan penghasilan kena pajak, sedangkan negatif mengurangi penghasilan kena pajak. Oke? Jangka waktunya kalau temporal, dia beda waktu. Pajak bicaranya golongan 1, golongan 2. Nah, akuntansi bilangnya apa? Saya sudah tetapin nilai ekonomisnya. Nah, adjustmentnya ini dia beda waktu, berarti nanti akan ketemu nih di titik mana ketemunya. Nah, ada yang 4 tahun. Contoh untuk depresiasi. Ya, depresiasi apa? Aset. Nah, pajak bilangnya bukan 4 tahun, ini golongan 2, 8 tahun. Berarti dari segi penyusutan udah beda kan, dari sisi waktunya. Tentunya beban depresiasinya berbeda. Nah, kalau permanen, jelas beda prinsip. Dia nggak akan pernah ketemu. Final nggak akan pernah ketemu sama non-objek. Ya, paham ya?
Final tidak akan pernah ketemu sama yang non-objek, dan non-objek tidak akan pernah ketemu dengan final. Nah, non-final juga nggak akan ketemu sama yang final, karena beda jalur. Makanya pahamilah SPT. Atas kerja kalian itu kuasai. Kata kuncinya adalah langkah-langkahnya seperti ini. Ya, dari laba akuntansi ditambah penghasilan yang belum diakui, dikurangi penghasilan yang bukan objek pajak, ditambah biaya non-deductible, dikurangi biaya deductible yang belum dibebankan, dikurangi penghasilan yang mana? Penghasilan final, ditambah dengan biaya 3M, ya, kemudian dapatlah PKP, penghasilan kena pajak. Nah, ini semua akan tercermin di mana? Di SPT badan. Maka nanti kalian harus kuasain teknik rekonsiliasinya, jangan sampai keliru. Oke, kemudian kita melihat bahwa perbedaan temporal itu ada yang bersifat kena pajak dan bersifat dapat dikurangkan. Nah, memunculkan beban pajak tangguhan di laporan laba rugi, kemudian memunculkan aset pajak tangguhan di laporan posisi keuangan. Nah, beda nih. Kita harus lihat DTA, DTL dia taruhnya di mana. Ya, kemudian kalau dia munculin manfaat pajak tangguhan di laba rugi, berarti kan posisinya beban atau manfaat pajak. Nah, kenapa pajak kini itu akan ditambahkan dengan ya kewajiban pajak tangguhan? Ya, kalau kalian lihat perusahaan TBK, di situ sudah ada informasi mengenai laba. Nah, laba di sini berapa yang harus dia bayar, berarti akan muncul koreksi positif, koreksi negatif. Jadi laba komersil di adjust, yang positif negatif, nah, laba setelah pajak, ya. Jadi itulah yang kita harus lihat, mereka teknik rekonsiliasinya seperti apa. Oke, nah selain itu kita mesti melihat dari laporan keuangan ini dipergunakan sebagai acuan pembuatan laporan fiskal, yaitu apa? Setelah kita rekonsiliasi atau koreksi. Nah, laporan fiskal disampaikan sebagai catatan dan laporan keuangan sekaligus menjadi dasar pengungkapan komponen tertentu. Nah, dari sinilah kita akan lihat nih tadi penghasilan. Oh, kalau dia non objek berarti kita harus masukinnya di mana? Kita tambahin atau kita kurangin? Koreksi apa? Ya, cek di SPT. Oh, positif ada komponennya ini. Oh, negatif ada komponennya ini. Nah, 4E3 masuknya kemana? Ya, jadi inilah prakteknya. Kalau kita masukin non-objek berarti di mana? Lampiran yang mana kita harus masukin? Oke? Kalian nanti bisa baca 4E3-nya, ya. Kalau pasal 9 ini yang tidak bisa dibebankan, non-deductible, ya. Nanti tolong dibaca. Kemudian non-deductible kita juga bisa lihat nih, kalau di pajak melihatnya kalau ada biaya kayak gini, expenses kayak gini, boleh nggak dikurangin? Kalau nggak boleh, koreksi. Ya, pengobatan cuma-cuma, makan siang bagi sebagian pegawai, PPh 21 ditanggung perusahaan, terus biaya jaminan tanpa daftar nominatif. Nah, inilah yang harus kita lihat, mana yang bisa dikurangkan, mana yang tidak bisa dikurangkan. Oke, kalau deductible pastinya boleh dikurangkan karena sesuai dengan pasal 6. Nah, prinsip 3M lakukan apa? 3M di sini. Ya. Mendapatkan, menagih dan memelihara. Ya, kalau itu secara core business itu sesuai dan pasal 6 bilangnya oke, berarti itu boleh dikurangkan. Kamu tidak perlu koreksi. Tapi di dalam biaya itu ternyata ada biaya-biaya yang nggak boleh. Berarti harus kalian koreksi. Cukup jelas ya? Nah, 4 ayat 2 yang tadi penghasilan dari mana aja, jangan digabungin. Kalau digabungin berarti keliru. Ya. Mana aja yang sifatnya 4 ayat 2. Nah, kemudian lanjut pajak daerah. Pajak daerah intinya ada 4. Ya. Pendapatan asli daerah itu pajak daerah sendiri, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah yang sifatnya lain-lain. Kemudian dia juga ada pendapatan transfer dan pendapatan daerah yang sah. Ingat, jenis-jenis pajaknya apa aja, ini saya summary ya, nanti tolong dibaca: hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, dan lain-lain ya. Udah ada revisinya dari tahun 2000 ke 2009 ya, ada pajak rokok ya. Kemudian ada jenis pajak barunya ya, kalian nanti coba dibaca. Kemudian kalau kita masuk ke kabupaten atau kota, nah dari tahun 2000 berbeda ke tahun 2009 ya. Jadi cara belajarnya adalah baca, dibaca, dilihat, diamati, latihan soal. Oke. Kemudian ya ini nanti tolong dibaca ya. Yang paling penting adalah kalian lihat dari sini. Nih, kalau materai gampang ya. Kalau di atas 5 juta dia pakai yang 10.000. Kalau dia di bawah 5 juta berarti tidak dikenakan. Nah, tapi saat berutang biaya materai mana yang harus kalian lihat saat berutangnya ya. Dia dikatakan harus dikenakan biaya materai saat kapan. Nah, itu ya, nanti tolong dibaca. Nah, untuk PBB, nah ini concernnya nih, PBB itu jangan lupa hitung-hitungannya ya. Ada bumi dan bangunan, bisa dimiliki oleh orang pribadi ataupun badan ya. Nanti mekanismenya seperti apa, lihat bumi itu apa aja, bangunan itu apa aja ya. Kemudian yang disebut bangunan, nah ini jalan, kolam, pagar, tempat olahraga, galangan kapal, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, dan lain-lain ya. Nah, PBB kalau dia disebut pajak pusat, maka ada 3 sektor: sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Oke. Nah, yang disebut pajak daerah nantinya objek PBB ini ada 2, yaitu pedesaan dan perkotaan. Nah, itu bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh orang pribadi ataupun badan. Nah, ada objek, ada juga non-objek. Maka kita harus teliti. Ketika kita pelajari ini, kita cek nih, oh mana yang objek, mana yang non-objek ya. Kemudian cara menghitungnya, jangan lupa, kalau kita sudah tahu subjek pajaknya, objek pajaknya apa, nah dasar pengenaannya, ingat kalau PBB itu dasar pengenaannya adalah NJOP ya, nilai jual objek pajak. Nah, dilihatnya dari mana? Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang wajar. Jika tidak, kita lihat perbandingannya, perbandingan dengan objek sejenis. Kemudian dia menghitung nilai perolehan baru dan NJOP penggantinya ya. Pendekatannya ada 3, data pasar, biaya, dan pendapatan. Dan cara penilaian, nanti penilaiannya bisa 2, penilaian secara massal dan penilaian secara individual. Oke. Nah, kalau kita bicara market data approach, nanti NJOP-nya dihitung dengan cara membandingkan objek yang sejenis. Tapi kalau kita bicara cost approach, dia akan menentukan nilai tanah atau bangunan dengan NJOP bangunan, menghitung seluruh biayanya. Tapi kalau kita bicara income approach, berarti NJOP yang tidak dapat dilakukan berdasarkan pendekatan 2 yang tadi, pasar dan biaya ya. Contohnya apa? Galian tambang dan objek perairan ya. Perairan di sini dia nggak bisa menggunakan data pasar ataupun pendekatan biaya ya, kalau untuk bahan galian dan perairan. Oke ya, nanti ini kita bisa pelajari bersama ya, khususnya kalau untuk setiap daerah ada NJO PTKP. Nah, makanya latihan soal di sini ya, jangan lupa ada nilai jual kena pajaknya, tarifnya 0,5% kali NJKP-nya. Nah, ini yang paling penting, NJOP sama dengan NJOP bumi tambah bangunan kurangin NJO PTKP. Ya, jangan lupa mana yang 20%, mana yang 40%. Oke.
Ya, prinsipnya sama formulanya. Oke. Nah, ini kalau ada yang masalah di law enforcement. Jadi kalau mereka telat ditagih ya, kemudian ada SKP-nya ya, kemudian alur penerimaan PBB-nya ya, nanti bisa dibaca. Kemudian kalau untuk ketentuan pidana dan lain sebagainya ya, ini udah ada. Nah, tarif PBB, nah ini contoh ya, contoh perhitungan. Nah, banyak latihan soal di sini, tolong kalian baca contoh-contohnya ya, NJOP-nya gimana, cara menghitungnya gimana, kenapa dia pakai 40%, kenapa dia pakai 20% ya, nanti dibaca. Ingat, bedanya di mana? Dia di atas 1M atau di bawah 1M. Ya, lebih besar atau sama dengan. Kalau di bawah berapa persen? Kalau di atas berapa persen? Ya, nanti dibaca ya. Kemudian ya ini contoh-contoh soal, kenapa saya masukin biar kalian mudah untuk mencarinya. Kalau ada hitungan PBB untuk rumah susun, nah tinggal kalian hitung, oh berapa luas tanahnya, berapa bangunannya, kemudian tipe berapa meter persegi kali berapa ya per meter perseginya. Terus kita akan hitung berapa jumlah bangunan hunian dan bersama. Nah, berarti bagaimana kita menghitungnya jika NJOP TKP-nya di sini adalah 8 juta. Ya, berarti nanti kalian hitung dulu tanahnya berapa, bangunannya berapa, ya. Kemudian nanti tarifnya berapa nih? Ya, kita lihat dia masuknya ke berapa. Nah, katanya dia harus bayar berapa. Oke. Nah, perkebunan juga sama nih. Jangan lupa ya, NJOP-nya agak beda. Di situ ada jumlah investasi tanaman. Terus juga kalau emplacement dan area lainnya, kawasan perkebunan, dan teknik ngitungnya yang paling penting. Ya, karena nanti pada saat ujian salah satunya PBB akan keluar. Ya. Oke. Istilah-istilahnya juga tolong kalian pelajari ya. Area produktif itu apa, yang belum produktif itu apa, emplacement itu apa ya. Jadi tolong kalian baca one by one ya. Kalau ada yang belum dipahami silahkan kalian tanya. Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Jadi review kali ini lebih banyak contoh-contoh soal. Nah, sudah ada jawabannya, amati ya. Kemudian kalian buat latihannya. Nah, jadi ketika kalian sering latihan, tentunya kalian akan melihat, oh kalau contoh soalnya kayak gini, nanti ujiannya gimana ya. Itu kan udah jelas ya. Oke. Kemudian kalau perhutanan gimana ya, NJO, cara ambil NJOP-nya. Kemudian kalau dia produktif, belum produktif. Nah, kalau dia berupa bangunan gimana? Ya, karena ujiannya online enak, bisa ngeliat catatan. Ya. Oke. Kemudian kalau sektor kehutanan, nah kehutanan yang produktif, yang tidak produktif dan lainnya ya. Ini ada log ya, ponds dan yard. Nah, nanti kalian lihat gimana nih contohnya kalau posisinya dia perhutanan. Oke. Kemudian pertambangan ya. Kemudian dari sini kita juga akan lihat bagaimana area produktif yang belum atau tidak produktif, kemudian berupa bangunannya gimana ya. Kemudian kalian juga bisa lihat ini pasal-pasalnya cukup banyak ya. Nah, ini contoh soalnya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan BPHTB. Nah, ingat BPHTB adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Apa yang disebutkan di sana adalah perolehan hak. Ya, bisa jual beli, tukar menukar, hibah, atau hibah
wasiat, waris, pemisahan hak, putusan hakim, hadiah, pemasukan dalam perseroan, penggabungan atau peluburan usaha. Ya. Kemudian mana yang bukan objek? Nah, sudah di trace nih, mana aja perwakilan diplomatik, kemudian negara ya untuk penyelenggaraan pemerintah, kemudian badan perwakilan internasional dan lain-lain. Ya, nanti bisa dicek di sini. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan. Ya, kepemilikan bicara dari mana? Kalau dia ada transaksi jual dan beli. Nah, karena dia bea perolehan berarti dia beli kan. Nah, untuk apa? Milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas rumah susun, atau hak pengelolaan. Ya, inilah istilah-istilah yang perlu kita baca. Kalau nggak pernah baca, kita pasti nggak akan paham. Ya, cara ngitung BPHTB ingat gimana? 5% dari DPP. Oke. Lihat, seperti ini. Kalau total NPOP-nya berapa, maksimumnya berapa, nanti A minus B dapat C. Nah, C nanti tinggal dikali 5%. Ini ya, biasanya BPHTB inilah nih. Nah, ini yang biasanya kita kalau ke notaris, nanti mereka akan bantu kita nih setor BPHTB ya. Nilai perolehan objek pajaknya berapa, yang tidak kena pajak berapa, NJOP-nya, nilai jualnya ya, berdasarkan PBB. Bedanya dengan PBB, dia pakai yang namanya NPOP ya, nilai perolehan objek pajak, dan tarifnya beda. Oke. NJOP setiap daerah ya itu ditetapkan maksimum berapa ya, nanti tolong dicek. Oke. Dasar pengenaan PBB udah, satu ruta, kemudian PBB itu juga official ya, tidak dilakukan secara self assessment, ada keberatan, banding, kemudian kondisi-kondisi tertentu kita bisa dapat pengurangan. Nah, ini sudah saya jabarkan ya, banyak, nanti tolong dibaca one by one ya. Kalau ada pengurangan, dikuranginya berapa persen ya. Nah, alur nantinya ketika kalian melihat dalam suatu case, tolong kalian pelajari ini. Kenapa? Fase timbulnya hak dan kewajiban nanti ini akan melihat dari mana undang-undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, fase di sini adalah bagaimana kita ngelihat nih suatu perusahaan itu comply atau tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Ya, dikatakan dia memiliki hak dan kewajiban apabila dia mempunyai NPWP. Kalau dia lewat dari 4,8 miliar, berarti dia bisa memilih apakah kalau dia baru bikin NPWP dia menjadi PKP, atau di bawah 4,8 M dia menjadi PKP, itu boleh memilih. Tapi kalau udah di atas 4,8 M wajib PKP. Ya, tentunya kenapa wajib PKP? Di sini adalah standarisasi oleh pemerintah bahwa setiap wajib pajak jika sudah dilewatin thresholdnya di sini 4,8 M, maka dia wajib PKP, dan ada pembukuan, punya kewajiban juga menyampaikan SPT. Ya, kalau selama 5 tahun tidak diperiksa, maka nggak ada masalah, semuanya selesai. Tapi kalau dalam 5 tahun ternyata diperiksa, kita lihat nih ada fasenya. Ada fase pengawasan, sengketa, kemudian penyelesaian sengketanya gimana. Ya, makanya kalian pelajari ada keberatan, ada banding, sampai dengan putusan banding. Nah, inilah gunanya ketika kita pelajari materi di sini. Oh, jadi kita paham nih. Kalau saya alurnya seperti ini, fase akhirnya kita selesainya gimana penyelesaiannya. Kalau saya ada keberatan, saya harus lakukan apa? Kalau saya mau banding,
kondisi kapan kita harus ajukan banding. Nah, pada saat sudah diputuskan, ya sudah, kita bayar. Ya, ada kewajiban yang harus kita penuhi. Ya, kemudian dari sengketa. Pak, suaranya nggak ada, Pak. Ya, gimana? Hah? So far nggak ada yang ini sih. Ya, jadi sengketa pajak kita lihat ujungnya adalah penyelesaiannya di pengadilan pajak. Ya, gugatan atau banding. Ya, nanti kalian bisa lihat di sini bahwa putusannya seperti apa. Kalau kita gugat gimana? Nah, ini prosesnya. Proses banding bisa ada acara yang biasa, ya. Nah, pemohonannya seperti apa, ya. Nah, nanti bisa dicek di slide, ya. Kemudian putusannya gimana? Setelah sudah menjalani proses sedemikian panjangnya, nah, maka hasilnya seperti apa? Intinya kita harus bayar. Ya. Prinsipnya mau kita keberatan kayak mau kita banding sampai nanti ada putusan, kita harus bayar. Bayar ada dua jenis nih. Bayar dengan bunga, ya, dan denda, atau bayar tanpa bunga dan denda. Oke. Nah, kalau ini acara cepat, bedanya apa? Ya, bedanya di sini ada nih, lihat nih, surat permohonan 3 bulan di pengadilan pajak. Nah, posisi kedua nih, 14 hari, pasal 44 ada permintaan surat uraian. Setelah kita banding, nah ada surat uraian banding, posisi yang ketiga. Nah, ini 3 bulan, bayangkan 14 hari 3 bulan. Kemudian 14 hari lagi salinan surat uraian bandingnya. Kemudian surat bantahan. Kalau si pembandingnya ini nggak terima, ya ada surat bantahan 30 hari. Kemudian sampai lagi di pengadilan pajak. Ya, lihat di sini dari 5 ke 6 nih. Salinan surat bantahannya 14 hari, masuk lagi ke sini. Ya, dari 6, nah, ketua pengadilan pajak merujuk majelis. Dari majelis dilihat mulai bersidang 6 bulan sejak diterimanya surat permohonan banding. Nah, dari sini kita lihat ada putusan. Nah, putusan di sini dalam jangka waktu 12 bulan sejak berkas diterima. Nah, putusan ini dikasih nih ke pemohon 30 hari. Nah, dan 30 hari ini ke sini, ya. Nah, selesai dari 30 hari, maka sudah ada pelaksanaannya. Jadi, kalau ini acara biasa. Nah, kalau acaranya cepat, nggak seperti ini, ya. Pokoknya dia tidak ada surat bantahan. Kan ada nih surat bantahan kalau acara biasa, tapi kalau dia acara cepat, ya prosesnya lebih cepat, ya. Oke, seperti itu. Dari saya kurang lebihnya kita bisa melihat bahwa proses yang harus kita lewati seperti apa, ya. Ketika kalian pelajari materi-materi yang ada, intinya adalah kalian lihat, oh, ini berguna buat saya pelajari ini fungsinya buat apa. Ya, sedemikian banyaknya materi, ambil keywordnya, kata kuncinya apa, sehingga kalian akan terbiasa nantinya mulai dari jenjang S1, nanti kalau ada rezeki ya lanjut mengambil profesi atau ke jenjang yang lebih tinggi, why not? Dan ilmu ini bisa kalian implementasikan di tempat kalian bekerja. Oke? Nah, ini kalau gugatan. Ya, tadi kalau dia banding, kalau ini ada gugatan. Kalau gugatan juga sama, ada acara biasa dan acara cepat. Ya. Kemudian kalau ada proses peninjauan kembali. Oke? Dari saya itu.